Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menuntaskan aturan soal membolehkan personel TNI Polri untuk mengisi jabatan ASN. Aturan tersebut masuk dalam rancangan peraturan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama Intel Donat ya, yang hari ini mendapatkan beberapa informasi penting dan krusial tentunya. Masih dalam suasana Pilpres dan pemilu. Nah, kita lihat bagaimana akhir-akhir ini tekanan-tekanan demonstrasi besar dilakukan di beberapa titik. Tentunya yang kita lihat di beberapa pemberitaan di depan istana, di depan gedung DPR RI, di gedung KPU, ya tentu banyak sekali beberapa titik yang melakukan demonstrasi di sana. Namun di tengah-tengah polemik dan suasana seperti ini, muncul lagi sebuah wacana yang sebenarnya ini cukup menarik dan mengundang kontroversi. Wacana ini bukan wacana yang lama sebenarnya, bukan rencana yang baru, tetapi wacana yang lama ini, yaitu tentang dui fungsi ABRI. Ya. Dui fungsi ABRI ini akan dihidupkan kembali katanya. Ya, jadi Jokowi ini akan mencoba menghidupkan kembali hantu dui fungsi ABRI ini melalui undang-undang ASN. Jadi kita tahu pada Oktober ya 2023 DPR baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang manajemen ASN ya, tentang ASN. Nah, setelah undang-undang tersebut disahkan, si pemerintah nih, si Jokowi ini buru-buru membuat RPP, rancangan peraturan pemerintah. Nah, di dalam RPP ini diisi oleh ya lumayan tebal ya. Jadi RPP ini ada 22 bab sampai 305 pasal ya. Yang di dalamnya ini mengatur dua. Yang pertama mengatur tentang manajemen ASN dan yang kedua mengatur tentang soal penghargaan dan pengakuan di lingkungan ASN. Nah, si RPP ini targetnya akan atau disahkan itu targetnya 30 April 2024 sekarang. Itu targetnya. Sebenarnya apa hubungannya dengan dui fungsi ABRI? Jadi undang-undang dan peraturan pemerintah yang sekarang sedang didorong ini itu akan menghidupkan ya, ada beberapa dugaan kuat bahkan akan menghidupkan kembali konsep dui fungsi ABRI. Apa sih dui fungsi ABRI sebenarnya? Jadi dui fungsi ABRI adalah fungsi militer yang ditambah. Kalau awalnya itu fungsi militer itu secara ideal untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman-ancaman negara-negara luar. Tetapi hari ini dengan dui fungsi ini tugasnya bertambah satu, yaitu untuk mengatur jabatan administratif yang hubungannya dengan sipil. Jadi jabatan-jabatan sipil ini diatur. Nah, jadi jabatan pemerintah itu diatur, ikut mengatur jabatan pemerintah gitu. Sebenarnya kan ini bukan fungsi khususnya ya. Bahkan ini cenderung tumpang tindih kalau dilihat dari undang-undang ya. Ada undang-undang ASN, ada undang-undang Polri dan undang-undang TNI. Pada undang-undang Polri maupun undang-undang TNI di situ disebutkan bahwa prajurit TNI ataupun Polri di sini bisa menduduki jabatan sipil ketika sudah pensiun atau berhenti dari kedinasan keprajuritannya. Jadi kan harus berhenti dulu itu. Meskipun dalam undang-undang serupa juga memang disebutkan bahwa TNI dan Polri memang bisa menduduki jabatan
sipil ya, itu pun hanya berada di tingkat pusat yang ada di 10 kementerian dan hanya setara eselon 1, jadi nggak bebas gitu. Namun hari ini melalui undang-undang ASN ya, dan juga peraturan pemerintah yang sedang dirancang ini, targetnya tanggal 30 April hantu dui fungsi ABRI ini kembali hidup. Ini yang dilakukan oleh Jokowi untuk tetap berkuasa dan bercokol kuat dalam pengaruh politik maupun lingkungan TNI. Ini sebenarnya yang menjadi persoalan. Lalu kapan sih sebenarnya dui fungsi ABRI ini ada? Ya, jadi kalau dui fungsi ABRI ini sebenarnya dicetuskan awalnya, memang awalnya dicetuskan oleh Abdul Haris Nasution dulu ya, pada tahun 58. Dicetuskan tahun 58, lalu diterapkan oleh Pak Harto tahun 82 melalui dui fungsi ABRI. Nah, pada zaman Orde Baru kita lihat bagaimana dui fungsi ABRI ini adalah salah satu elemen penting di mana Pak Harto bisa berkuasa selama 32 tahun. Nah, zaman Pak Harto dulu, TNI, Polri atau dulu disebut ABRI, dalam satu wadah disebut ABRI, itu mendapatkan fraksi, mendapatkan kursi di parlemen dengan nama fraksi ABRI. Begitupun kita lihat bagaimana pemimpin daerah, gubernur, bupati, DPRD sampai tingkat DPD RI itu diduduki oleh golongan militer. Alasannya, ya, alibinya, alasannya, pertimbangannya adalah untuk menjaga stabilisasi politik dan ekonomi di Indonesia. Tapi apa benar? Dulu memang pasca lengsernya Bung Karno berpindah pada Pak Harto, ini kan diwarnai dengan beberapa banyak kejadian-kejadian dan tragedi-tragedi yang dapat menguras hati ya, menguras pikiran. Tragedi-tragedi bersejarah dan berdarah ini justru ya bisa reda ketika ada langkah-langkah yang dilakukan memang terukur. Salah satunya adalah dui fungsi ABRI ini untuk menstabilisasi kehidupan politik maupun kehidupan ekonomi. Itu kan urgensinya sudah jelas, urgensinya. Tetapi ketika hari ini akan diterapkan kembali, urgensinya apa? Urgensinya apa? Justru Pak Harto dulu ketika menggunakan dui fungsi ABRI ini dengan alasan untuk stabilisasi politik, memang pada awalnya seperti demikian, tetapi di akhir makin lama namanya kekuasaan itu menjadikan Pak Harto menjadi orang yang sangat berkuasa. Dan alasan tersebut, alasan TNI dan Polri menduduki jabatan sipil itu yang awalnya untuk stabilisasi politik, berjalan waktu demi waktu justru menjadi sebuah alat untuk mempertahankan dinasti politik. Nah, hari ini akan dihidupkan kembali. Apakah siap? Apakah ada urgensinya? Tidak ada. Apa urgensinya? Justru kalau kita lihat ya, dihapuskannya dui fungsi ABRI pada era reformasi ini adalah amanat reformasi. Sekarang alasannya untuk reformasi struktural atau administrasi. Ini kan nggak jelas, ini nggak ada urgensi ke arah sana. Sebenarnya itu tidak urgen gitu. Katanya reformasi birokrasi. Justru tahun 98 itu salah satu amanatnya adalah reformasi birokrasi, menghapuskan dui fungsi ABRI dari jabatan-jabatan sipil gitu, karena terlalu berbahaya. Mengatur sipil dengan mengatur tentara kan beda. Apakah mau sipil ini diatur dengan cara-cara militeristik? Kan enggak. Bahkan kecenderungan yang demikian itu nanti mengarahnya pada otoritarianisme dan abuse of power, seperti yang ramai diberitakan kan. Ini banyak sekali yang menolak untuk dui fungsi ABRI sendiri gitu. Nah,
Kalau kita menyetujui peraturan pemerintah dan undang-undang tentang ASN di mana Polri dan TNI masuk lagi ke jabatan sipil, artinya kita sudah mengkhianati amanat reformasi. Kita sudah mengkhianati bagaimana para pendahulu-pendahulu kita, mahasiswa-mahasiswa yang dulu berjuang untuk reformasi dan kehidupan demokrasi yang kita nikmati hari ini. Kita hari ini berdosa betul kalau memang menginginkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu dengan peraturan pemerintahnya itu berlaku. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kita harus tetap hati-hati karena keterlibatan militer tentu ini menimbulkan beberapa polemik di masyarakat dan kita harus siap dengan berbagai konsekuensinya. Itu saja mungkin informasi dari kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.